lagi bersama aku Wasilatul Hulki. Jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi terbaru tentang video aku selanjutnya. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang cara berpenghasilan walaupun kita masih kuliah. Jadi buat kalian yang pengen mandiri secara finansial, tonton video ini sampai habis. Jadi beberapa cara yang bakal aku sharing nanti, beberapa itu udah ada yang pernah aku lakukan dan ada beberapa yang belum aku lakukan, tapi udah aku survei sama orang-orang yang udah pernah melakukannya. Jadi semua yang aku sharing di sini nanti, insya Allah semuanya udah teruji. Langsung aja, ini berawal dari dulu waktu aku jadi mahasiswa baru, itu banyak banget keperluan-keperluan baru yang harus dibeli dan harganya itu nggak murah. Dan juga karena kebetulan aku ngambil jenjang D3, jadi banyak banget praktikum dan banyak banget harus bikin laporan, harus ngeprint gitu, dan nggak memakan biaya yang sedikit. Jadi memutuskan aku buat cari uang sendiri karena aku udah nggak enak banget selalu minta uang ke orang tua. Dan keputusan aku buat mandiri secara finansial, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Terus akhirnya aku memutuskan untuk mikir gimana caranya aku dapat uang sendiri. Terus waktu itu karena aku lagi buka-buka internet, karena aku buka-buka gimana caranya dapat uang sendiri gitu, gimana caranya dapat uang tapi kita masih kuliah gitu. Akhirnya aku nemu cara menjadi reseller. Reseller ini mungkin udah nggak asing banget di telinga kalian karena beberapa orang atau ibu-ibu bahkan sampai anak-anak pun sekarang bisa jadi reseller. Jadi sistem kerja dari reseller ini itu aku ngejualin barang orang tapi aku tetap modal. Jadi maksudnya aku dapat bahan postingan dari orang-orang yang aku anggap sebagai supplier, sebagai penyedia barang, terus aku jual ke konsumen-konsumen aku. Nah, terus nanti aku sistemnya biasanya PO, karena biasanya supplier aku itu ada di Purwokerto, karena lokasi Purwokerto dari ke rumah aku sendiri itu jauh. Jadi aku pakainya sistem PO. Sistem PO itu jadi aku kayak ngumpulin orang-orang yang mau beli ke aku lah. Nanti setelah dapat beberapa jumlah yang ditentukan, baru aku close PO. Nah, setelah close PO itu aku baru ke supplier aku, tapi tetap aku modal dulu. Nah, nanti aku dapat potongan harga dari supplier aku, terus kemudian aku kasihkan barang aku ke konsumen aku, terus baru nanti kita dapat untung dari situ. Yang kedua yaitu menjadi dropshipper. Nah, waktu aku masih jadi reseller, itu aku seringnya nggak punya modal buat ngambil barang ke supplier aku, sedangkan konsumen aku itu udah nunggu-nunggu banget barangnya. Akhirnya aku nyari lagi di internet gimana caranya dapat uang tapi tanpa modal gitu. Nah, terus aku nemu tuh di situ jadi dropshipper. Sistem kerja dropshipper sendiri itu sama kayak reseller, cuma bedanya kalau jadi dropshipper itu dari sistem packing sampai pengantaran ke tujuan itu yang lakuin supplier. Jadi tugas kita itu cuma promosiin barang-barang mereka, tapi kita udah punya bahan dari mereka, yaitu dari mulai gambar, caption gitu udah dari mereka. Jadi kita tinggal promosiin. Nah, nanti kalau misalnya udah fix, kita tinggal kasih data ke supplier. Nah, tapi proses pembayaran harus tetap melalui kita, baru kita ke supplier. Misalnya kita dapat harga barang dari supplier itu 10.000 misalnya. Nah, terus kita tentukan harga jual dan keuntungan kita 12.000 misalnya. Nah, terus kita promosi ke konsumen. Nah, pas kita udah fix sama konsumen transfer atau bayar ke kita seharga 12.000, terus kita bayar ke supplier itu sesuai harga jual dari mereka. Cara selanjutnya yaitu ngadain workshop. Jadi karena dulu waktu SMA itu aku kebetulan ngambil spesifikasi tata busana, jadi sampai sekarang itu aku tertarik banget bidang fashion dan desain. Nah, ngadain workshop ini aku terinspirasi dari beberapa workshop yang aku ikuti waktu dulu masih sebelum corona. Nah, ngadain workshop itu caranya kita berbagi ilmu kepada para peserta. Nah, terus kita siapin beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan di workshop nanti, terus kita tinggal tentukan harga tiket masuknya atau HTM-nya buat para peserta. Nah, terus keuntungannya nanti kita dapat dari HTM tersebut. Selanjutnya yaitu ngajar les privat. Nah, ngajar les privat itu sebelum corona aku ngajar di 3 tempat, tapi karena waktu itu
waktunya nggak fleksibel karena aku harus ngikutin jadwalnya mereka, bukan mereka yang ngikutin jadwalnya aku. Jadi 2 itu aku lepas karena waktunya tabrakan sama kuliah aku yang cukup padat. Nah terus akhirnya aku memutuskan buat nyari yang dekat aja. Aku cari di Facebook waktu itu, nah terus dapat yang satu kecamatan sama aku. Nah kebetulan waktu itu baru beberapa hari mengajar, terus tiba-tiba ada corona, jadi sempat berhenti karena kan nggak boleh interaksi antara orang luar dengan orang dalam seperti itu. Jadi aku berhenti, tapi kemudian aku dipanggil lagi dan sampai sekarang masih berjalan. Aku ngajar les privat. Nah keuntungannya itu kalau dari aku sendiri, aku nggak matok harga. Aku biasanya terserah dari orang tua si anak tersebut mau ngasih aku berapa gitu. Tapi keuntungannya kita jadi kayak punya keluarga baru gitu. Dan yang terakhir yaitu menjadi asisten dosen. Ini nggak aku lakukan karena aku sendiri termasuk dari beberapa teman-teman mahasiswa lainnya yang merasa salah jurusan. Jadi aku nggak ngelakuin ini. Tapi ini udah aku survei ke teman-teman aku yang jadi asisten dosen, dan ternyata jadi asisten dosen ini dapat fee, dan ini cocok banget buat kalian yang pengen mandiri secara finansial dan juga memiliki kemampuan otak di atas rata-rata. Jadi buat kalian yang ngerasa oh aku punya kelebihan di akademik, kalian bisa jadi asisten dosen. Oke semuanya, itu tadi beberapa tips yang aku share gimana caranya dapat uang tapi kita masih kuliah. Mungkin buat teman-teman yang punya tips lain gimana caranya dapetin uang, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian jangan lupa like dan komen video ini, jangan lupa share juga. Terus terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Mudah-mudahan ya, dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Aku butuh banget support kalian. Terima kasih, sampai jumpa.